Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, kali ini kita belajar materi akidah akhlak. Nah, kita sudah sampai pelajaran 7 ya anak-anak ya. Bab tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Nah, anak-anak langsung Bu Guru jelaskan ya. Nah, pertama kita membahas tentang Al-Muhyi dulu. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan pada bumi. Bumi yang semula kering dan tandus menjadi subur dan ditumbuhi pepohonan. Selain itu, Allah juga mampu menghidupkan kembali orang-orang mati pada hari kebangkitan. Nah, bagaimana cara kita mengimani sifat Allah Al-Muhyi? Nah, mengimani itu kita percaya ya anak-anak ya, kalau Allah itu mempunyai sifat Al-Muhyi, yaitu menghidupkan. Nah, bagaimana? Nah, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Tidak menebang pohon sembarangan di hutan karena akan menyebabkan banjir dan tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga kelangsungan hidup sesama makhluk hidup ya, tidak merusak alam yang menyebabkan banjir dan tanah longsor sehingga timbul bencana alam yang menyebabkan bahaya bagi sesama makhluk hidup. Nah, kemudian Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan, ya. Jika Allah dapat menghidupkan, tentu Dia juga dapat mematikan. Sesungguhnya Allah mematikan manusia agar dapat meningkat menuju hidup yang lebih sempurna. Hidup yang kekal abadi yakni kehidupan di akhirat. Allah mematikan manusia agar manusia lain dapat merasakan nikmatnya hidup. Bayangkan jika tidak ada manusia yang mati, sementara itu manusia baru terus lahir ke dunia. Betapa sempitnya bumi. Hidup akan terasa membosankan, sedangkan neraka bertambah tua dan penyakit terus berdatangan. Kematian yang diberikan oleh Zat yang Maha Mematikan adalah nikmat karena pintu menuju kebahagiaan yang abadi. Tentunya bagi orang yang selalu beriman dan beramal soleh ya anak-anak ya. Tapi kalau orang yang sering berbuat dosa, ya nantinya di neraka hidupnya. Nah, cara mengimani sifat Allah Al-Mumit adalah kita harus selalu mempersiapkan diri anak-anak ya untuk selalu beramal soleh dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, anak harus hati-hati, jangan suka berbuat yang jelek, melakukan larangan Allah. Nah, kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah. Kita akan meninggal kapan, kita nggak tahu. Nah, semoga kita semua ya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, selanjutnya Al-Baqi. Al-Baqi artinya zat yang maha kekal. Selain kekal wujudnya, sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah adalah kekal. Nah, kekal itu apa sih anak-anaknya? Abadi, selamanya, nggak akan rusak, itu namanya kekal. Sedangkan apa-apa yang di sisi manusia adalah fana. Fana itu rusak anak-anaknya, bakalan rusak. Nah, nggak abadi. Apa-apa yang kekal di sisi Allah adalah kehidupan akhirat, sedangkan apa-apa yang di sisi manusia itu adalah keindahan kehidupan dunia. Nah, dunia ini suatu saat akan rusak ya anak-anak ya. Kita punya apa-apa pasti akan rusak, nggak akan awet. Nah, itu kehidupan dunia. Beda kalau kehidupan akhirat itu kekal. Misalnya perhiasan, harta benda, anak-anak, dan sebagainya itu tidak kekal. Nah, jika seseorang lebih mengutamakan kehidupan dunia, seseorang itu akan merugi karena kehidupan dunia tidak kekal ya anak-anak ya. Tidak ada manusia yang mati membawa harta benda. Sebaliknya, amal perbuatan selama di dunia yang setia menemani kita menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Nah, bagaimana cara kita mengimani sifat Allah Al-Baqi yang maha kekal? Nah, kita tidak tergiur dengan kemewahan kehidupan duniawi anak-anak ya, karena kehidupan dunia hanyalah sementara.
hidup yang kekal yaitu di akhirat kelak. Oleh karena itu kita harus senantiasa beramal soleh supaya mencapai surga Allah di akhirat kelak. Nah, contohnya kita kerja sampai capek mencari uang yang banyak supaya kita bisa hidup mewah, sampai lupa sholat, lupa beramal kebaikan. Nah, itu namanya kita cinta dunia, padahal dunia itu tidak kekal ya, dunia itu akan rusak. Nah, suatu saat akan diambil oleh Allah. Nah, seharusnya kita harus banyak-banyak beramal soleh ya, menjalankan perintah Allah. Nah, supaya kita dapat mencapai surganya Allah di akhirat kelak ya anak-anak ya. Nah, demikian ya penjelasan dari guru. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan anak bisa memahaminya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri ini ada pertanyaan supaya anak-anak lebih memahami penjelasan Bu Guru tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah arti al-muhyi? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita mengimani sifat Allah al-muhyi? Yang ketiga, apakah arti al-mumit? Yang keempat, apakah yang akan menemani seseorang ketika kematian datang menjemput? Yang kelima, apakah arti al-baqi? Yang keenam, apakah akibatnya jika kita lebih mengutamakan kehidupan dunia? Nah, itu ya anak-anak ya pertanyaannya. Nah, semoga anak-anak ilmunya bermanfaat dan barokah ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.